Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Perjanjian Hudaybiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, kali ini kita masih dapat berjumpa di dalam video pembelajaran khususnya di kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang perjanjian Hudaybiyah. Namun sebelum itu kita akan mengetahui dulu bagaimana latar belakang perjanjian Hudaybiyah. Satu Zulkaidah tahun 6 Hijrah atau Hijriyah, Rasulullah dan pengikutnya seramai 1.400 orang berangkat ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Hasrat Rasulullah dan pengikutnya untuk menunaikan haji dan umrah begitu cepat tersebar kepada kaum musyrikin Mekah. Pada awalnya kaum musyrikin menghantarkan Budail bin Warqa al-Huzail untuk menghalang Rasulullah bersama pengikutnya daripada masuk ke Mekah. Kemudian kaum musyrikin menghantarkan Urwah bin Mas'ud, tetapi gagal mencapai persetujuan bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghantar Sayyidina Utsman bin Affan untuk berunding, namun beliau ditahan selama 3 hari oleh kaum musyrikin Mekah. Rasulullah menerima berita bahwa Sayyidina Utsman dibunuh, lalu baginda bermusyawarah dan bersetuju membuat sumpah setia untuk menuntut bela kematian Sayyidina Utsman, dan sumpah setia ini dinamakan sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, sumpah setia ini dinamakan sebagai Bai'atur Ridwan, ya. Jadi Bai'atur Ridwan setelah sumpah setia tadi. أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي. Setelah kaum musyrikin Mekah mendapat tahu tentang keputusan rombongan Islam untuk membela kematian Sayyidina Utsman, mereka membebaskan Sayyidina Utsman semula. Kemudian
pihak musyrikin menghantar Suhail bin Amr untuk berunding dengan Rasulullah, dan beliau bersetuju untuk mengadakan perjanjian yang dinamakan sebagai perjanjian apa? Ada yang tahu? Perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi disebut dengan namanya perjanjian Hudaybiyah. Genjatan senjata 10 tahun. Ketika memasuki kota Mekah, orang Islam tidak dibenarkan membawa senjata kecuali pedang musyafir. Dan ketika orang berada di Mekah, mereka tidak dibenarkan untuk mengeluarkan pedang mereka. Oleh karena itu, mereka perlu menyimpan pedang itu di dalam sarungnya selama mereka berada di Mekah. Tambahan pula ya, jangka waktu paling lama orang Islam dibolehkan ada di Mekah hanya dalam 3 hari. Selepas itu mereka perlu meninggalkan Mekah setelah sampai tempo 3 hari tersebut. Nah, melalui isi perjanjian Hudaybiyah ini, zaman perang antara orang Islam dan orang Quraisy juga telah berakhir. Hal ini karena mereka telah setuju untuk berdamai tanpa melibatkan peperangan selama 10 tahun melalui perjanjian tersebut. Hal ini bermaksud bahwa tempo tersebut mereka tidak boleh bermusuhan. Yang kedua ialah musyrikin Mekah yang menganut Islam diantar pulang. Nah, Nabi Muhammad SAW perlu memulangkan semula kepada pihak Quraisy Mekah sekiranya terdapat orang musyrikin yang menganut Islam tanpa izin walinya, yaitu ibu bapaknya. Nah, Nabi Muhammad SAW bertanggung jawab melaksanakannya walaupun orang itu sudah memeluk Islam. Hal ini karena ini sudah terdapat di dalam perjanjian Hudaybiyah yang mereka tanda tangani. Namun begitu, Rasulullah SAW enggan mengantarkan wanita mukmin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Apabila para wanita mukmin tersebut datang menemui Rasulullah SAW supaya baginda untuk memulangkan mereka ke pangkuan keluarga mereka di Mekah untuk mendapati perjanjian Hudaybiyah yang dipersetujui dahulu, baginda Nabi SAW enggan melayani permintaan mereka agar alasan nas perjanjian tersebut yang bermaksud bahwa tidak ada seorang laki pun dari sebelah Quraisy yang harus mencintai engkau walaupun beliau itu di atas agamamu, kalau tidak ia perlu diantar balik. Nah, kesan perjanjian Hudaybiyah. Baik, kesan perjanjian Hudaybiyah diantaranya yaitu politik. Nah, genjatan senjata selama 10 tahun telah dilanggar oleh kaum musyrikin atas alasan mereka merasa marah karena ramai orang Quraisy Mekah yang malah menganut agama Islam. Ya. Namun begitu, Rasulullah menang tanpa bertempur karena ketua kaum musyrikin Mekah yakni Abu Sufyan telah memasuki agama Islam. Akhirnya Rasulullah SAW berjaya menaklukkan kota Mekah. Nah, inilah diantara politik yang digunakan oleh Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah. Nah, selanjutnya kesan di dalam perjanjian Hudaybiyah selain politik juga terdapat kesan ekonomi. Kesan apa tadi? Kesan ekonomi, ya. Nah, di dalam perkara 7 pada perjanjian Hudaybiyah telah mengatakan bahwa orang musyrikin Mekah yang datang ke Madinah perlu dikembalikan semula. Tetapi orang Islam Madinah yang melarikan diri ke Mekah pun pula sebaliknya. Ya, nah ini termasuk dalam kesan ekonomi. Nah, tidak sampai setahun selepas
tematrainya perjanjian tersebut, orang musyrikin Mekah merasa rugi. Tidak sampai 1 tahun ya setelah dimatrainya perjanjian tersebut, malah orang musyrikin Mekah dia merasa rugi. Nah, hal ini karena pelarian Mekah yang berkumpul di Al-Isya telah menyerang kafilah dagang Quraisy dengan merampas semua dagangan termasuk unta dan kuda. Nah, peristiwa ini telah menjelaskan bahwa ekonomi kaum musyrikin Quraisy, ya, ini dia peristiwa yang menjelaskan keadaan ekonomi kaum musyrikin Quraisy. Jadi kaum musyrikin merasa rugi. Nah, apabila hal ini berlarut terus-menerus, maka Abu Sufyan datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar pasal ke-7 di antara perjanjian Hudaybiyah ini digugurkan. Nah, akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dan akhirnya menggugurkan perkara tersebut. Ya, nah ini di antara kesan yang terdapat di ekonomi bagian perjanjian Hudaybiyah. Paham ya sampai di sini? Oke, selanjutnya kesan perjanjian Hudaybiyah selain adanya politik, adanya ekonomi, juga kesan selanjutnya yaitu sosial. Ya. Nah, kenapa? Karena dakwah Islam dapat disebarkan dengan bebas di Mekah dan di luar kota Mekah. Jadi dakwah Islam sudah bebas ya untuk disampaikan, untuk diajarkan, untuk disebarkan dengan bebas tanpa takut lagi di Mekah maupun di luar kota Mekah. Nah, antara tokoh kaum musyrikin yang memeluk agama Islam yaitu diantaranya ialah Khalid Al-Walid. Apa tadi? Khalid Al-Walid. Ya, nah selain itu juga ada Amru Al-As dan Utsman bin Talha. Nah, inilah tokoh kaum musyrikin yang memeluk agama Islam. Nah, dan juga dakwah baginda telah membuka hati orang kafir memeluk agama Islam secara terang tanpa diganggu oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi tidak ada lagi gangguan dari kaum musyrikin Mekah dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, nah selanjutnya baginda juga menyampaikan dakwahnya di luar tanah Arab. Ya, selain di dalam kota Arab, juga baginda menyampaikan dakwahnya di luar tanah Arab melalui penghantaran surat dan lain sebagainya. Nah, antara surat yang dihantarkan ialah kepada Maharaja Rum, ya, kepada raja-raja yang dikasih surat oleh Rasulullah. Nah, di antaranya apa? Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Habsah dan Raja Yamama. صفحة فينا ستطوى كسنين من ركام أمتي سيأتي يوم ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين أمتي سيأتي يوم ستري